Anwar Usman diberhentikan dari jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK. Anwar terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik atas uji materi perkara nomor 90/PUU-21/2023 tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Tribuners, berikut sejumlah fakta mengenai MK memberhentikan Anwar Usman dari Ketua MK karena pelanggaran berat. Putusan ini diketuk oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK dalam sidang pembacaan putusan etik Selasa 7 November 2023. Putusan itu disampaikan Ketua MK Jimli Asidiki dalam sidang yang digelar di Gedung MK Jakarta Pusat. MK menyatakan bahwa Anwar terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan. Kemudian prinsip independensi dan prinsip kepantasan dan kesopanan. Dalam putusannya, MK juga memerintahkan Wakil Ketua MK memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan MK yang baru dalam waktu 24 jam. Buntut pelanggaran ini, adik ipar Presiden Joko Widodo tersebut tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan MK sampai masa jabatannya sebagai hakim konstitusi berakhir. Total, MK telah menerima secara resmi 21 aduan terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim dari putusan perkara nomor 90/PUU-21/2023 tersebut. Aduan tersebut bervariasi, mulai dari melaporkan Ketua MK Anwar Usman selaku paman Gibran Rakabuming Raka, ada yang memintanya mengundurkan diri, ada yang melaporkan seluruh hakim konstitusi. Ada pula yang melaporkan hakim yang menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion. MK membacakan putusan ini sehari sebelum tenggat pengusulan bakal pasangan Capres-Cawapres pengganti ke KPU RI. Ketua MK Jimli Asidiki mengungkap alasan pihaknya hanya mencopot Anwar Usman dari Ketua MK dan tak memberhentikannya secara tidak hormat dari Hakim Konstitusi. Menurut Jimli, jika saja Anwar diberhentikan tidak dengan hormat, adik ipar Presiden Joko Widodo itu justru bisa mengajukan banding. Menurut PMK, banding atas pemberhentian tidak dengan hormat Hakim Konstitusi diajukan ke Majelis Banding yang juga dibentuk oleh MK. Seandainya hukuman pemberhentian tidak dengan hormat dijatuhkan, hal itu justru berpotensi menyebabkan pemberhentian terhadap Anwar menjadi tidak pasti. Atas pertimbangan tersebut, MK memberhentikan Anwar dari jabatan sebagai Ketua MK. Jimli mengatakan putusan ini berlaku sejak dibacakan. Lebih lanjut, Jimli berharap putusan MK ini dapat dihormati dan dilaksanakan oleh semua pihak. Sebagaimana diketahui, Anwar Usman diberhentikan dari jabatan sebagai Ketua MK. Anwar terbukti melakukan pelanggaran kode etik terkait uji materi perkara nomor 90/PUU-21/2023. Anwar Usman juga dilarang terlibat dalam pemeriksaan perkara pemilihan presiden hingga pemilihan wali kota. Larangan ini menyusul putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang memutus memberhentikan Anwar karena pelanggaran kode etik terkait uji materi perkara nomor 90/PUU-21/2023. Ketua MK Jimli Asidiki mengatakan Anwar tidak diperkenankan terlibat dalam pemeriksaan hingga pengambilan keputusan yang memiliki potensi munculnya benturan kepentingan. MK menyimpulkan bahwa mereka tak bisa mengoreksi putusan kontroversial MK berkaitan dengan syarat usia minimal Capres-Cawapres. Hal itu terungkap dalam kesimpulan putusan etik pertama yang dibacakan MK untuk 9 hakim konstitusi secara kolektif terkait isu pembiaran konflik kepentingan dan kebocoran rahasia rapat permusyawaratan hakim. Disebutkan pasal 17 ayat 6 dan ayat 7 Undang-Undang 48 tahun 2009 tidak dapat diberlakukan dalam putusan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi.
Sebelumnya diberitakan Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa putusan tidak sah jika melibatkan hakim yang terlibat konflik kepentingan. Perkara itu harus disidang ulang tanpa hakim tersebut. Pijakan hukum ini sebelumnya digunakan salah satu pelapor, Denny Indrayana. Dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi ini mengemuka setelah MK yang diketuai ipar Presiden Joko Widodo, Anwar Usman, mengabulkan gugatan terkait syarat usia calon presiden dan wakil presiden pada Senin 16 Oktober 2023 lewat putusan yang kontroversial. Dalam putusan nomor 90/PUU strip 21/2023, MK merumuskan sendiri norma bahwa seorang pejabat yang terpilih melalui pemilu dapat mendaftarkan diri sebagai capres-cawapres walaupun tak memenuhi kriteria usia minimum 40 tahun. Putusan ini memberi tiket untuk putra sulung Jokowi yang juga keponakan Anwar, Gibran Rakabuming Raka, untuk melaju pada Pilpres 2024 dalam usia 36 tahun. Gibran maju berbekal status wali kota Solo yang baru disandangnya selama 3 tahun. Ketua MK Jimli Asidiki berpendapat bahwa seandainya ketentuan batas usia minimum calon presiden dan calon wakil presiden kembali diubah Mahkamah Konstitusi, maka hal itu seharusnya berlaku untuk pemilihan umum 2029. Hal itu diungkapkan Jimli setelah membacakan putusan pelanggaran etik ex-ketua MK Anwar Usman terkait gugatan batas usia Capres-Cawapres. Ia mengatakan sekarang sudah jalan pertandingannya. Pasalnya berkat putusan nomor 90 yang terbit pada 16 Oktober 2023 itu, keponakan Anwar Usman yang juga putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dapat melaju pada Pilpres 2024 dalam usia 36 tahun, berbekal status wali kota Solo yang baru disandangnya hampir 3 tahun. Gibran pun secara aklamasi disepakati Koalisi Indonesia Maju atau KIM sebagai bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto. Pasangan ini pun telah didaftarkan sebagai bakal capres-cawapres ke Komisi Pemilihan Umum RI pada Rabu 25 Oktober 2023. Akan tetapi saat ini ketentuan usia minimum capres-cawapres pada pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu yang diubah melalui putusan 90 itu sedang digugat lagi ke MK. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia atau UNUSIA, Brahma Aryana, mengajukan uji material atas pasal tersebut. Gugatan Brahma sudah diregistrasi dengan nomor 141/PUU strip 21/2023 dan disidang Rabu 8 November 2023 bertepatan dengan hari terakhir pengusulan bakal Capres-Cawapres pengganti ke KPU RI. Penggugat berharap agar MK bisa memutus perkara itu dalam waktu cepat karena perkara itu dianggap sudah sangat jelas lantaran sudah diperiksa MK melalui gugatan-gugatan sebelumnya. Mereka juga meminta agar Ketua MK Anwar Usman yang merupakan paman Gibran tidak turut mengadili perkara tersebut. Hal ini pun disetujui oleh MK. Tribuners, itulah sederet fakta terbaru mengenai MK yang belakangan memberhentikan Ketua MK Anwar Usman. Ketua MK pun berharap keputusan ini dapat dihormati dan dilaksanakan oleh semua pihak. Nantikan fakta-fakta lainnya di media sosial Tribun Jateng. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.